Dari Pegunungan Muria, di pesisir utara Jawa, ada biji kopi warisan sejak zaman kolonial Belanda yang masih eksis sampai sekarang. Yap, kopi Muria. Apa sebenarnya yang membuatnya berbeda dengan kopi lain, bahkan hingga mendunia? Wah, nikmat banget, surga dunia banget. Mantep, Mas. Sejak ratusan tahun lalu, masyarakat sekitar Muria Kudus merawat biji kopi dengan cara yang sederhana, namun penuh ketelatenan. Ditanam di tanah vulkanik yang subur, dipetik dengan tangan, lalu diolah secara tradisional. Itulah kenapa karakternya khas, aroma lembut, dan rasa seimbang. Saat ini, ada sekitar 30 produsen kopi Muria. Bahkan 5 diantaranya diproduksi untuk dikirim ke luar negeri. Yap, bersaing di kancah internasional. Biji kopi Muria hanya panen 1 kali dalam setahun. Para produsen kopi memproduksi 2 hingga ton setiap tahunnya. Ini salah satu komoditas unggulan di Kudus, yaitu kopi Gunung Muria. Ini kopi Muria nih. Cuma sayang sekali saya kesini pas lagi akhir tahun, jadi nggak lagi panen. Karena panennya tuh di pertengahan tahun, di Juni-Juli. Cuma masih banyak kopi yang sudah diproduksi, diolah. Nah, saya mau coba ini. Rasanya kopi Muria itu seperti apa? Nanti kita ke atas, ke pengolahan. Let's go. Proses pengolahannya memang tak jauh berbeda dengan kopi pada umumnya. Tapi, faktor tanah hingga teknik penanaman tradisional yang diwariskan turun-temurun membuat kenikmatan kopi Muria tetap konsisten. Dalam proses pengeringan, biji kopi akan dijemur di bawah matahari sekitar kurang lebih 2-3 minggu untuk menurunkan kadar air dari biji kopi. Untuk saya cara ngeceknya biasanya pakai metode suara, Mas. Suara, dia apa suara. itu? Biasanya kan dikocak ini. Nah, ada bunyi kan? Nah, ini suaranya ada sih suaranya. Ada suara itu, kayak ketrek itu. Nah, itu tandanya udah kering belum? Nah, ini udah kering, tapi belum tentu kering juga. Kadar air di atas 13% membuat kopi sangat rentan ditumbuhi jamur dan bakteri yang bisa menyebabkan produk berbau apek, rusak, dan mengandung mikotoksin. Angka 12% adalah batas kering yang tidak disukai oleh mikroorganisme perusak tuh. Selain itu, ada juga cara mengecek biji kopi apakah sudah kering atau belum, yaitu dengan menggigit biji kopi. Jika ketika digigit terasa keras hingga terdengar bunyi kletuk, artinya kadar air biji kopinya kurang lebih 12%. Cara inilah yang digunakan para pengolah kopi Muria di Kudus untuk mengetahui apakah sudah kering atau belum. Jadi ini kan masih warnanya kan masih agak apa? Agak-agak gelap. Gelap ya. Oh. Gelap. Jadi yang saya gigit ternyata nih belum kering nih. Nah, ini kan. Jadi Karena nggak bunyi kutuk sama sekali ya. Nah, berarti ini kira-kira kadar airnya berapa persen nih? kira-kira sekitar 15-16 lah. Harus sampai 12%. Sampai 12%. Oke. Setelah proses pengeringan, biji kopi dikupas kulit tanduknya menggunakan mesin untuk menghasilkan biji kopi beras atau green bean. Lanjut proses sortir ya. Green bean biji kopi dipilih sesuai dengan grade kualitasnya. Bu, berarti nih kopi yang disortir tuh ada berapa jenis Bu yang dipilih? Ya, Ada grade-nya setahu saya ya. 2 jenis. 2 jenis, apa aja berarti Bu? Yang di sortir kan diambil yang tidak pecah. Tidak pecah? Pokoknya yang baik, yang Bagus gitu ya? Ya, yang bagus. Yang diambil yang pecah, terus yang kecil, hitam itu diambil. Yang bagusnya seperti apa Bu? Yang seperti apa bijinya tuh? Yang seperti ini, Yang masih utuh ya? Ya, yang masih Yang utuh, utuh-utuh. nggak ada pecahnya ya? Iya. Oke. Nah, ketika biji kopi jadi green bean seperti ini pecah atau misalkan kecil, itu karena proses apa berarti Bu? Karena mungkin gilingnya, cara gilingnya Mas mungkin. Oh, pas bagian gilingnya? Iya, iya. Sebelum sampai Ya, sortir sini? sebelum sampai ya. Kenapa bisa pas digiling bisa jadi kecil atau jadi pecah gitu Bu? Ya, mungkin terlalu muda, belum sampai merah. Oh, pasti petik itu? Iya, ya mereknya itu belum. Biji kopi harus disortir untuk memisahkan biji yang pecah dan ukurannya terlalu kecil. Karena hasil dari proses penggilingan pemisahan kulit tanduk.
Tak hanya itu, biji kopi yang tidak sesuai untuk dipasarkan bisa saja terjadi karena ketika panen, biji kopi buah ceri masih terlalu muda. Setelah itu, barulah disangrai atau istilah kerennya di roasting. Proses sangrai kopi ini bisa menggunakan mesin atau juga dengan tradisional. Nah itu, kenapa harus di roasting biji kopinya? Karena untuk mengeluarkan karakter atau rasa yang terkunci dalam kopi ini, makanya harus di roasting supaya kan kopi banyak karakter, ada rasa fruity, ada rasa coklat, dan supaya keluar nih harus di sangrai atau di roasting seperti ini. Dari sinilah, biji mentah yang masih beraroma rumput dan teksturnya keras menjadi biji kopi coklat dengan aroma sedap, rapuh, dan siap seduh. Bagi produsen kopi muria yang sudah berskala besar, proses sangrai kopi dilakukan dengan mesin roasting. Karena mereka memproduksi biji kopi dengan jumlah yang banyak dan membutuhkan waktu yang sangat cepat. Dan ini apa? Robusta full, apa ada Arabica juga atau gimana? Ada Arabica juga, cuma Arabica itu kan kalau orang sini kata-kata hanya dibuat sebagai pagar untuk pembatas dengan kebun tetangga gitu. Jadi cuma sedikit Arabicanya. Jadi lebih banyak di Robusta. Robustanya. Oh. Dan ini biasanya diolahnya apa? Biasanya ditubruk kah atau dibikin dijual tuh bubukan apa gimana biasanya? Kalau rata-rata orang sini mulai dari green bean jualnya sampai jadi bubuk. Jadi green bean ada roast bean sampai jadi bubuk juga. Semua lengkap. Lengkap berarti Iya. dari yang masih green bean sampai yang udah jadi Iya. Budidaya kopi di lereng Gunung Muria diyakini sudah ada sejak akhir abad 18 dan berkembang pesat pada era tanam paksa oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda Johannes van den Bosch sekitar tahun 1825 sampai 1860. Awalnya, kopi yang ditanam adalah Arabica, namun karena rentan penyakit diganti dengan Liberica dan akhirnya bertransisi ke Robusta yang lebih tahan terhadap penyakit dan iklim setempat. Nah, tahun 1920-an, pemerintah kolonial menetapkan kawasan hutan di lereng Gunung Muria sebagai lahan kopi, di mana petani setempat diberi hak untuk memungut hasil selama 5 tahun, yang memicu ketergantungan ekonomi masyarakat pada kopi. Duh, Secret Lovers, saya udah nggak sabar nih, pengen nyobain kopi Muria. Saya cobain nih kopi Muria versi tubruk ya. Nih, bismillahirrahmanirrahim nih. Kremanya cakep banget nih. Kalau ditubruk nih lebih kerasa strong, pahitnya lebih dapet ya Mas ya. Betul. Cobain yang versi tubruk udah. Lanjut kita cobain yang versi penyaduan V60 ya, biar taste dan sensasinya lebih terasa. Para petani kopi terus mengembangkan kualitasnya dan berinovasi untuk mengembangkan cita rasa kopi yang mereka produksi. Selain itu, kopi asal Kudus ini juga dikenal akan khasiatnya. Bahkan beberapa inovasi kopinya terdapat khasiat yang dipercaya dapat menyembuhkan penyakit jantung. Nah, saya cobain yang V60 tadi kan saya udah cobain ya. Ini V60 nih. Wah, kalau V60 ini dia ada rasa karamelnya, terus juga asamnya dapat banget ya. Betul. Sama aromanya tuh ada rempah-rempahnya. Serai ya? Serai. Serai ya Serai. aromanya. Betul, Wah, serai. nikmat banget. Tapi nggak lengkap nih kalau nggak pakai pisang, Mbak. Kombinasi sempurna dah. Pisang sama kopi udah nggak ada yang nandingin dah. Kita cobain pisangnya ya. Langsung seruput kopinya. Waduh, nikmat banget, surga dunia banget. Mantep Mas. Wah, luar biasa.